Kalau naik gunung kan sebenarnya semakin banyak naik gunung, mentalnya akan semakin terbentuk. Last but not least, ada Dewe yang sudah hadir di sini. Dewe, ya. Halo Mbak. Nama lengkapnya Ade Wahyudi ya. Ia pemandu gunung yang bersertifikat. Kalau nggak salah Dewe punya sertifikasi dari APGI ya, Dewe ya? Iya, dari BNSP Mbak. Oh, dari BNSP. Iya, asosiasinya APGI ya. APGI ya. Jadi memang Dewe ini salah satu certified pemandu gunung yang saat ini bergabung dalam Pet Adventure. Nah, perjalanan saya di 2019 dan sama teman-teman dari Yayasan Lupus Indonesia ini mendapatkan dukungan ya sepenuhnya dari Pet Adventure untuk proses implementasinya. Kalau saya lihat dari portofolio Dewe, ini pengalamannya memandu gunung itu udah banyak ya. Selain gunung-gunung di Indonesia, juga gunung di luar seperti Elbrus, Kilimanjaro, dan juga Kartens. Itu Seven Summit semua itu kan. Jadi memang luar biasa ini pengalamannya Dewe. Nanti kita, Mas Dewe tadi kan udah dengerin nih cerita-cerita seru dari teman-teman ya waktu proses perjalanan ini. Dewe sebagai pendamping ya, menurut Dewe apa sih yang krusial yang perlu ada dalam sebuah tim? Iya, tadi sebelumnya ini ya nanggepin Mbak Tiara. Saya tuh nggak pernah boleh bilang guide sama Mbak Tiara, tapi teman seperjalanan, kawan seperjalanan. Tapi itu emang sangat benar sih. Jadi beberapa kali juga tamu-tamu saya tuh, tamu-tamu asing apapun, mereka selalu manggil saya bahkan old friend gitu, udah berkali-kali balik ke Indonesia gitu. Memang ada etik di beberapa pemandu di Amerika tuh bilang, perlakukan tamu kalian itu seperti teman atau mungkin malah seperti keluarga. Dan perjalanan yang kemarin di 2019 itu memang luar biasa sih. Menurut saya salah satu yang membuat saya berpikir ini sama sekali nggak ada batasan antara kita, saya lah sebagai teman jalan gitu, kemudian juga sama pemandu-pemandu dari Rusianya gitu. Kalau tadi Mbak Neni tanya persiapannya ya, kelasnya masih trekking seperti Kilimanjaro gitu ya. Kalau kayak Aconcagua, Denali, Everest itu kan udah kelasnya sebenarnya expedition. Jadi persiapannya relatif nggak mungkin, kalau tadi coach bilang tipenya Alpine gitu ya, nggak terlalu serumit yang di mana gunung-gunung expedition ya. Tiga tadi ya. Kartens bisa jadi Alpine, bisa jadi Himalayan. Kalau Himalayan, kalau trekkingnya itu lumayan berat juga ya. Ini tadi sedikit ngasih gambaran compare aja. Sebenarnya memang yang perlu kalau Elbrus itu benar yang coach bilang, lebih ke fisik sama mental. Karena kan kalau saya lihat kebiasaan orang Indonesia itu jalan tadi ngobrol, kemudian duduk bisa di mana aja gitu kan, buka kacamata. Sedangkan kan kalau di Elbrus kan duduk kita nggak bisa kapan aja, walaupun pada akhirnya juga terpaksa duduk-duduk di es gitu kan, pantat agak dingin gitu. Itu sebenarnya kalau terlalu lama bisa resiko kan. Kemudian kadang-kadang mau buang air kecil aja susah gitu ya. Saya berapa kali sebelum yang 2019 bawa tamu juga sampai bahkan harus bukain resletingnya tamu, tapi cowok ya, jangan suzon dulu. Iya, buat mereka bisa buang air gitu. Saking susahnya gitu kan, pakai mitten, megang aja susah. Jadi kalau fisik sih sebenarnya standar. Saya yakin persiapan yang dilakukan sama tim ini udah sangat cukup. Kemudian mental juga beberapa orang udah teruji ya. Kalau mental naik gunung kan sebenarnya semakin banyak naik gunung, mentalnya akan semakin terbentuk. Satu tambahannya kalau di Elbrus itu ya itu tadi penggunaan alat-alat tambahan kayak mitten yang mungkin baru pertama kali pakai, yang bikin kita susah buat ngambil botol minum aja susah. Kemudian Ice X, cara pakainya kalau misalnya terperosok gitu ya. Yang kan kita sempat belajar self arrest ya. Itu benar-benar yang paling basic dari pendakian gunung es tuh dilakukan di Elbrus sebenarnya.
Kemudian nggak boleh buka masker kecuali darurat atau nggak boleh lama-lama semacam itu ya. Sisanya memang kalau Elbrus kita harus berhitung cuaca agak saklek juga sama timing ya. Jam 11 itu kalau bisa udah harus sampai puncak. Paling telat banget jam 12 siang udah harus turun dan itu kita udah strict. Kita kasih tahu kalau jam segini baru nyampe di saddle, kemungkinan besar jam 8. Kalau saya patokan jam 8 tuh baru nyampe saddle. Kemungkinan kita kalau di bawah itu masih bisa, tapi kalau udah di atas jam 8 belum nyampe saddle, kayaknya kemungkinan nyampe puncak itu agak kecil dan terlalu maksa. Jadi ada patokan-patokannya ya. Itulah kenapa memang kita butuh orang yang lebih dulu naik di sana gitu ya. Walaupun banyak yang berhasil juga, mereka langsung datang dengan pemandu guide dari Rusia gitu. Cuma kadang kan kendala di bahasa ya Mbak ya. Kalau Elbrus itu kan banyak guide-guide itu yang nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Kebetulan karena saya udah beberapa kali sana, jadi saya udah tahu nih orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus gitu, jadi bisa diskusi. Kemudian soal tingkat keberhasilan, misalnya ke puncak, karena guide-guide Rusia itu mereka udah ada kode ya, kalau ada kejadian emergency, kemudian mereka juga udah tahu selanya di mana jalan-jalan yang aman gitu ya. Sebenarnya lebih aman memang selalu bawa guide lokal di sana. Guide Indonesia lebih ke nemenin ini aja sih, menyambung dalam pengambilan keputusan, kemudian ya hal-hal teknis pendukung sifatnya sih sebenarnya seperti itu. Walaupun jalan ke sana sendiri masih bisa, betul. Sama satu sih, penilaian guide-guide Eropa itu atau Amerika itu terhadap pendaki Indonesia tuh agak bukan pendaki Indonesia, Asia lah. Nah, itu mereka sering underestimate gitu loh. Jadi misalnya kalau orang, atau enggak gini, kalau mereka prediksi orang ini biasanya 4 jam, tapi kan pada akhirnya kalau kita sendiri orang Indonesia tahu bahwa orang Indonesia ini mungkin nggak 4 jam, tapi 5 atau 6 jam lebih lama. Kemudian kebiasaan-kebiasaannya soal makanan, soal apa gitu kan. Itu hal-hal itu memang kelihatannya sederhana, tapi itu berdampak besar terhadap keberhasilan sih, kadang kayak gitu. Kalau pendaki Rusia ya atau pendaki luar kan nggak mau tahu lu mau ada masalah apa, pokoknya lu naik jam segini, ayo kita mulai naik gitu. Cuman ini yang agak membedakan dikit sama Islam sama si Ismail itu ya, karena hubungan komunikasinya kita udah lama. Jadi dia udah anggap kita kayak temen, bahkan kalau mereka bilang udah kayak saudara gitu ya. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang ini, mereka udah lebih lunak dibandingin pendaki-pendaki lain, pemandu-pemandu Rusia yang lain. Iya, saya rasain sih. Iya betul, Mbak. Iya. Dan itu kan membangun itu mungkin nggak lama ya, dari 2016 saya kenal sama si Ismail gitu. Baru mulai akrab tuh 2000 ya, itu pas kita hadir 2017 sama dia lagi. Memang kenyamanan sama seseorang itu jadi ini juga sih, jadi kunci, sama tim lah maksudnya. Timnya lebih blending. Kemarin tuh lebih blending menurut saya gitu. Senang, saya pun juga ngerasain seperti itu. Thank you. Oke, di sini ada teman-teman sobat-sobat pendaki yang lain yang sudah ada di Zoom. Kalau misalnya ada yang mau bertanya dengan para pendaki ini, monggo loh, saya persilakan. Di sini ada, saya lihat ada beberapa sobat pendaki yang lain ya yang sudah join di dalam Zoom kita. Di sini ada Kak Febra, ada Isra, ada Mbak Marina, ada Mbak Saraswati. Untuk Mas Isra itu kebetulan Mas Isra ini yang membantu mendanai selalu Hike for Lupus dari mulai ABC sampai dengan kita di Elbrus. Jadi coach juga ini saya libatkan masuk di sini supaya mendengar juga, karena selama ini kan nggak pernah mendengarnya hanya dari saya gitu. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa ini loh, ini dia nongol. Halo Mas Isra. Masih di mute kayaknya ya Mas Isra ya? Mute ya. Iya. Gimana nih Mas Isra, kok pengalaman Mas Isra untuk mempercayai gitu ya tim Hike for Lupus ini, gimana nih ceritanya nih Mas?
Jadi kebetulan almarhum istri saya kan lupus juga udah pus. Oh, oke, turut duka cita Mas. Termasuk salah satu yang dikonseling sama Tiara, Mbak Tiara. Jadi ya ke teman-teman udah hapus lah kira-kira itulah. Tapi saya juga nggak langsung sih, saya kebetulan ada teman-teman juga yang bisa mendukungin Tiara ke teman-teman saya, jadi nggak langsung saya juga sebenarnya. Itu aja. Tapi tadi sih tantangannya menarik. Saya bilang siapa tahu bisa diracunin, tapi saya di base camp aja lah nanti. Base camp aja. Iya. Awalnya mungkin akan ngomong seperti itu, Pak Mas. Nanti begitu sudah di base camp, kok tanggung ya? Coba aklimatisasi. Gak apa-apa, Mbak Neni nggak apa-apa di base camp aja. Tapi yang penting asal bantu pendanaan kita setiap kita mendaki. Amin. Masih ada yang mau remedial, ada yang remedial, ada akun Kagua. Nah, next kita akun Kagua ya, Mbak Tera ya. Coba ngomong sama yang bagian pendanaan. Aku akun Kagua mau ikut, Udah. Ada pendaftaran tuh udah. Nggak apa-apa ikut sampai base camp aja. Bapak Isra ikut sampai base camp. Ya Coach ya, nggak apa-apa ya Coach. Yang penting bantu kita tuh. Nah kalau Mas Isra, dari sisi Mas Isra sendiri itu ada kekhawatiran nggak sih dengan ya Mbak Tiara yang udah push mendaki gitu ya? Pernah saya bilang ini kok daki gunung mulu. Daki gunung, saya pernah bilang gitu sama Tiara itu salah satunya. Minta uang terus, uangnya buat daki mulu Nen. Sampai dengan Elbrus. Tapi almarhum istri dulu juga akhirnya juga teracuni sama Mbak Tiara ikutan naik gunung atau? Enggak, karena nggak bisa, karena ada stroke-nya, jadi nggak bisa untuk aktivitas mobilisasinya susah. Oh gitu. Nggak ikut. Iya. Tapi ya mudah-mudahan nih, walaupun almarhum istri belum sempet ya Mas ya Mas Isra nanti yang bisa ikut Mbak Tiara berikutnya. Yang udah keracun kayaknya anak saya tuh yang perempuan udah diracunin sama. Wah, oke. Nanti titip sama Kemal. Iya, jadi kan sebenarnya asik tuh Kemal jadi akan ada temen kan. Kalau selama ini Kemal bergaul sama om-om sama tante-tante gitu kan. Jadi biar ada teman sebaya ya. Ayo Nen, tuker-tukeran nomor teleponnya di sini Nen, biar nanti langsung. Boleh. Cari dana. Boleh. Masih ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Ada. Sedikit. Kak Febra. Silakan Kak Febra. Senior saya disapa lagi Kak Febra. Saya tertarik nih, Mbak Neni nih. Apa yang tadi sampaikan luar biasa di tim Elbrus. Apalagi tadi tidak lihat Mbak Tiara yang ini ya, mohon maaf ada lupus ya. Setahu saya kan lupusan autoimun ya. Mungkin ini aja yang mungkin saya bertanya, bagaimana motivasi, karena saya bayangin dulu saat saya ke Karten maupun ke Merapi Gunung Es itu persiapan saja luar biasa ya, apalagi yang ada kaitan dengan lupus itu. Mungkin motivasi yang tertinggi itu dengan Mbak Tiara ya. Kira apa yang membuat yakin bisa sampai ke Elbrus itu. Dan satu lagi untuk Rahmat, bagaimana caranya bisa memberikan motivasi kepada para pendaki untuk bisa yakin bisa sampai ke Elbrus. Itu aja Mbak Neni. Silakan Mbak Tiara. Oke. Kalau saya sih sebetulnya motivasi saya untuk saya bisa naik gunung sebetulnya juga pembelajaran ketika pertama kali saya berhasil menapakkan kaki. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat ketika di gunung. Dengan lupus saya, ternyata saya yakin sekali bahwa pengobatan lupus itu bukan hanya sekedar kita dengan terapi pengobatan saja, tapi bagaimana ketika kita berada di alam, itu sangat membantu saya untuk membuat kondisi saya menjadi jauh lebih baik. Itu bisa saya buktikan. Bagaimana saya bisa menahan rasa marah, bagaimana saya bisa, kemarah sih tetap ada gitu loh, tetaplah kalau nggak ada marah nggak hidup kali manusia ya. Jadi bagaimana saya bisa nahan emosi, bagaimana saya harus sabar, belajar sabar, harus punya gudang sabarnya, harus selalu full tank. Terus bagaimana saya juga menekan ego saya, bagaimana saya juga belajar bahwa setiap teman-teman setiap perjalanan itu adalah berbeda-beda karakter dan sifatnya. Itu yang banyak saya belajar. Dan yang paling utama adalah saya percaya sama Allah gitu, bahwa ternyata saya begitu kecilnya ketika saya naik gunung pertama kali. Dan ketika ada di atas, makin kecil rasanya saya, dan di situ saya merasa bahwa hidup saya selalu harus bergantungnya sama Allah. Dan saya yakin banget bahwa mau cari apa loh di tengah jalan gitu, seperti waktu di Kilimanjaro begitu panjangnya, saya harus di gurun dengan susah payah, saya berhasil.
saya mau minta tolong sama siapa gitu loh, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang saya kenal, nggak ada mobil, nggak ada ontak, nggak ada kuda, begitu Ada juga ojek di gitu ya. Elbrus, nggak ada ojek gitu loh. Di Elbrus juga kalau kita tiba-tiba mati kedinginan di salju, siapa yang mau nolong kita? Nggak mungkin langsung dibawa pakai helikopter, bergantungnya cuma Allah. Jadi bagaimana secara rohani saya dapat, bagaimana juga secara jiwa dengan ininya saya dapat. Dan motivasi terbesar saya adalah saya ingin sebenarnya mendobrak paradigma teman-teman lupus bahwa walaupun kita seorang lupus atau autoimun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Karena selama ini dianggap bahwa kegiatan outdoor itu tidak mungkin untuk sahabat-sahabat autoimun atau lupus. Tapi saya bukan juga mau mencari eksistensi atau mencari kehebatan bahwa saya naik gunung, tetapi saya hanya ingin menunjukkan aja bahwa saya melakukan kegiatan ekstrim, saya bisa, mampu. Dan beberapa teman saya, 2 sudah saya bawa, yang satu waktu itu limpahnya sudah diangkat, Kemal dengan kelainan jantung, itu juga bisa berhasil. Nah, paling tidak menunjukkan sama teman-temannya adalah, berarti kalau saya bisa dengan kegiatan ekstrim, teman-teman lupus atau autoimun, kegiatan apapun yang lebih ringan harus bisa dan harus mampu. Karena itu adalah salah satu, buat saya sekarang menjadi salah satu terapi pengobatan alam itu. Itu kan tafakur alam ya, kalau kita bilang gitu. Jadi bukan sekedar kita mau naik gunung mencari kebahagiaan atau mau gaya-gayaan. Kalau saya enggak, saya lebih, kalau saya ke naik gunung, saya lebih mencari, saya lagi mulai nge-charge aja, nge-charge kesabaran saya supaya kesabaran saya selalu full. Sama yang pasti keimanan saya sama Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi memang itu tadi ya, selain spiritual yang didapatkan gitu, Mbak Tiara juga membuat alam ini adalah terapi pengobatan itu sendiri ya. Betul. Karena ketika saya coba jalan di gunung yang seperti di ABC, di Himalaya, itu makin membuat saya, waduh, ini kalau di sini saya ditolongnya sama siapa nih gitu. Kuasa Allah itu bisa dibuktikan gitu, dan saya membuktikan dan saya mendapat pembuktian banget ketika saya ada di gunung-gunung tersebut. Tuh sobat pendaki kan, meskipun ada keterbatasan, tetapi kalau dengan semangat dan motivasi yang tinggi pasti bisa. Dan karena apa? Karena alam itu juga memberikan banyak hal ya yang membuat kita bisa sembuh, kira-kira seperti itu ya. Oke, thank you Mbak Tiara. Coach, tadi ada pertanyaan dari Kak Kemal Febra. belum tuh, Kemal belum. Kemal, mana Kemal? Dari Mas Febra ditanya. Oh iya, Kemal masih ada nggak? Ada. Kalau aku motivasinya karena aku lupus kan dari umur 12 tahun, 11 tahun. Karena aku dari dulu aku nggak ada motivasi yang gimana-gimana sih sebenarnya Om, lebih karena dari dulu aku ngejalaninnya dari mulai didiagnosa sampai akhirnya segini besar, aku lebih ya udah aja gitu, maksudnya ngejalaninnya suka, nggak mikir apa-apa. Jadi untuk motivasi yang harus gimana-gimana sih enggak. Cuma akhirnya makin aku yakin nyadar sih kayak, oh aku juga punya lupus nih, ternyata ada ingetnya akhirnya aku punya lupus juga ternyata, yang mana jadinya, oh jadi aku harus bisa, dan mana lupus kan banyak yang seumuran aku kan. Jadi aku berharapnya bisa ngasih motivasi juga buat orang lain. Bukannya aku mau memotivasi, tapi lebih kayak, di Kemal aja bisa, masa aku enggak gitu. Aku lebih kayak gitu sih Om. Jadi untuk motivasinya yang harus bagaimana enggak, lebih kayak ngejalaninnya aja gitu sih aku. Jadi apa yang tadi semangat dari Ibu juga ketularan juga ya ke Kemal ya? Alhamdulillah. Dimana ya itu balik lagi sama timnya kan akhirnya juga, dimana di setiap ekspedisi berangkat itu kan timnya sangat amat mendukung. Betul. Banget. Jadi ya itu yang ngebuat jadi termotivasi lagi sih sebenarnya. Wah, keren banget deh memang. Nanti kita tunggu ya pendakian berikutnya ya.